Bab 39.2, Alun-alun, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah Gilet pergi, Eugene menghela nafas, sepertinya bahkan para leluhur pun mengalami kesulitan. Seperti yang diharapkan, Eugene masih tidak ingin menjadi patriark. Setelah menegaskan kembali keinginan ini, Eugene berjalan ke jantung unicorn. Tidak ada alasan baginya untuk menunda-nunda, jadi dia berpikir untuk menyerap hati unicorn di sini dan sekarang. Ada beberapa metode untuk melakukannya. Meskipun memakannya secara langsung adalah cara yang baik untuk melakukannya, Eugene tidak memilih untuk menggunakan metode biadab seperti itu. Saat mengedarkan formula api putih, dia mengulurkan tangan ke jantung. Ini adalah cara terbersih dan termudah untuk melakukannya, Eugene mengangguk. Dia hanya akan mengekstrak mana dari hati. Ini adalah cara terbersih untuk melakukannya jika seseorang bisa melakukan kontrol penuh atas mana. Eugene memusatkan fokusnya dan meraih hati unicorn. Fuh. Jantung mulai bergetar karena getaran. Mana yang terkandung di dalamnya ditarik keluar sepenuhnya sebelum diserap oleh Eugene. Eugene tidak kehilangan fokus saat dia memeriksa kemurnian mana. Bagus. Tidak banyak kotoran. Sejumlah besar mana diedarkan ke intinya. Dari sini adalah langkah yang paling penting. Dia perlu memiliki intinya untuk memperbaiki mana sambil menghilangkan kotoran yang tidak perlu. Trio bintang di sekitar hatinya mulai bersinar lebih terang saat mereka pergi bekerja. Saat Eugene dengan tenang mengarahkan mana untuk mengalir ke intinya, dia berpikir. Jika seperti ini, sepertinya aku mungkin bisa mencapai bintang keempat sebelum aku berusia 20 tahun. Jika orang-orang di perkebunan utama mendengar ini, mereka mungkin pingsan karena terkejut. Dalam 300 tahun sejarah klan Hati Singa, tidak ada satupun leluhur yang berhasil mencapai bintang keempat sebelum menjadi dewasa. Meskipun aku tidak yakin bahwa sebuah bintang akan terbentuk hanya karena jumlah mana aku meningkat. Setelah 4 tahun berlatih formula api putih, Eugene menyadari sesuatu. Peningkatan bintang tidak hanya bergantung pada jumlah mana yang dimiliki tetapi juga pada seberapa dalam pemahaman formula api putih dan seberapa terampil seseorang dalam mengedarkannya ke seluruh tubuh mereka. Dalam hal ini, Eugene memiliki keunggulan luar biasa atas para pendahulunya karena kehidupan masa lalunya, baik dalam hal meningkatkan kedalaman pemahamannya dan keterampilannya dalam mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kedua hal yang pasti mampu dilakukan Eugene. Patriark dan Gion ada di bintang ke-6. Vermont telah mencapai bintang ke-10. Mencapai bintang ke-6 saja sudah cukup untuk membuat Anda diakui sebagai salah satu dari segelintir pejuang terkuat di benua itu. Sepertinya aku harus mulai mencampur adukan semuanya sebelum mencapai bintang ke-5. Eugene tidak berniat membabi buta mengikuti jalan yang ditinggalkan oleh formula api putih. Karena dia telah belajar banyak hal dari kehidupan sebelumnya, dia merasa bahwa dia mungkin juga menggabungkan formula dengan semua yang dia warisi dari Hamel. Tapi masih terlalu dini untuk itu. Saat ini, dia baru berusia 17 tahun. Tidak perlu terburu-buru. Saat dia memikirkan ini, Eugene melepaskan tangannya dari jantung unicorn. Setelah semua mana tersedot keluar dari jantung, itu menyusut seukuran jari. Dengan jentikan mana, dia menghancurkan jantungnya. Kemudian dia mengeluarkan pecahan Moonlight Sword yang dia simpan di rompinya dan meletakkannya di ambang jendela. Sekarang aku yakin, gumamnya. Fragmen itu menyerap cahaya bulan yang bersinar dari luar jendela dan mulai memancarkan cahaya pucat yang lembut. Eugene mengagumi cahaya itu selama beberapa saat. Asteris. Harganya 300 juta sals, kata Gargit sambil menyerahkan kembali kartu Eugene kepadanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Eugene tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kutukan, bajingan. Saya mengatur agar kami menyetor pembayaran melalui bank umum. Jika kita tidak melakukan deposit sebelum tengah hari ini, hak untuk membelinya akan dialihkan ke penawar tertinggi berikutnya, jadi kita harus bergegas, kata Gargit. Tidak bisakah kita membiarkan mereka memilikinya? Eugene bertanya. Tidak, kami tidak bisa. Lagi pula, saya harus berpartisipasi dalam perang penawaran yang begitu eksplosif hanya untuk memenangkan penawaran. Petik 2. Berapa harga awalnya? 50 juta sal. 50 juta sal untuk bola raksasa. Dan naik dari sana menjadi 300 juta sal. Benar-benar ada begitu banyak bajingan gila di dunia ini. Petik 2. Itu karena itu sangat berharga, kata Gargit sambil tersenyum bahagia. Jika Anda berada di sana untuk melihatnya secara langsung, Anda mungkin akan mengerti apa yang saya rasakan. Eugene mengejek. Bahkan jika aku melihat bola raksasa itu secara langsung, mereka pasti akan terlihat seperti bola. Tidak, ini berbeda, desak Gargit. Sangat. Paling tidak, aku yakin mereka pasti akan sangat besar. Apakah mereka berbulu? Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu yang tidak wajar. Mereka terlihat sangat rapi setelah dirapikan. Jangan katakan apa-apa lagi karena saya benar-benar tidak ingin membayangkan seperti apa itu. Ngomong-ngomong, bagaimana cara kita melakukan setoran itu? Petik 2. Eugene dan Gargit telah tiba di Bank Umum Pentagon. Mereka di sini untuk menyetor biaya bola ke rekening rahasia rumah lelang. Eugene merasa bingung, karena ini adalah pertama kalinya dia berada di bank sejak dia dilahirkan kembali, dan dia tidak tahu apa-apa tentang melakukan deposit ke rekening orang lain. Apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda di bank? Tanya Gargit. Eugene ragu-ragu untuk mengakuinya,
Konten iklan. Aku tidak percaya, Gargit terdiam karena terkejut. Saya pernah mendengar bahwa Gidol berada di Bonis, tetapi mereka bahkan tidak memiliki bank di sana. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Gargit menatap Eugene dengan ekspresi tidak percaya yang tulus. Eugene tidak bisa menerima diperlakukan seperti orang udik oleh seseorang dengan rambut kusut, bau badan yang menyengat, otot yang menonjol, yang mengenakan pakaian Brenda, dan yang telah membeli testis raksasa seharga 300 juta sal. Gidol juga punya bank, desak Eugene. Lalu mengapa kamu bertingkah seperti ini adalah pertama kalinya bagimu? Karena aku tidak pernah punya alasan untuk mengunjunginya. Jadi ternyata kamu adalah anak desa. Jangan menyemburkan omong kosong seperti itu. Anda dapat menangkap orang yang lewat dan bertanya kepada mereka siapa yang lebih mirip orang kampung di antara kita berdua, dan kita akan lihat apa yang mereka katakan. Salah menilai orang dari penampilan mereka. Anak ini dari. Meskipun Eugene benar-benar ingin mengutuknya, kata-kata Gargit kurang lebih benar. Akhirnya, Eugene memberikan bantahan, apakah benar menyebut seseorang udik hanya karena mereka belum pernah ke bank sebelumnya? Anda hanya perlu pergi ke salah satu jendela dan memberitahu mereka bahwa Anda perlu melakukan deposit ke akun ini, jelas Gargit. Kenapa kamu tidak menjawabku? Kamu biasanya akan mendapatkan nomor tiket, tetapi karena kami mentransfer dalam jumlah besar dan bahkan memiliki kartu hitam, seharusnya tidak perlu menunggu. Ikuti aku. Jawab aku, kau bajingan babi. Aku bukan babi. Sampai mereka mencapai konter, Gargit menolak untuk menjawab pertanyaannya. Benar saja, begitu mereka mendekati salah satu karyawan bank dan menunjukkan kartu hitam, mereka langsung diantar ke ruang VIP pribadi. Terima kasih telah mengunjungi bank kami, kepala bank keluar secara pribadi untuk menerima kartu sambil menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, mereka telah selesai mengatur setoran, dan manajer bank kembali dengan kartu itu. Manajer bank mulai menjajakan jasanya, apakah Anda tertarik untuk membuka rekening pribadi yang terpisah? Jika kamu membuatnya sekarang. Tidak perlu, Eugene menyela ketika dia mengambil kartu itu dan keluar dari bank. Tersenyum bahagia, Gargit mengikuti di belakang Eugene. Ayo pergi ke tempatku, saran Gargit. Mengapa? Datang tanggapan singkat. Mereka mengatakan akan melakukan pengiriman segera setelah mereka menerima setoran kami. Apakah kamu menyuruhku pergi jauh-jauh ke tempatmu hanya untuk melihat bola-bola raksasa itu? Apakah Anda tidak waras? Jika Anda melihatnya sendiri, Anda pasti akan berubah pikiran tentang mereka. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tetapi jika Anda mau, saya dapat memberi Anda beberapa ekstraknya setelah dibuat. Petik 2. Aku bilang aku tidak akan makan omong kosong itu. Aku hanya tidak bisa memahamimu. Untuk saat ini, ayo pergi ke tempatmu. Apakah kamu berubah pikiran? Selain dari bola raksasa itu, ada hal lain yang ingin aku lihat. Meskipun dia tidak tertarik pada bola-bola itu, dia tertarik pada formula api merah yang diwarisi Gargit. Sementara dia sudah melihat formula api merah Gerhard, daripada formula yang kebanyakan tidak dimodifikasi, dia ingin melihat formula api merah yang telah ditingkatkan oleh keluarga Gargit. Karena versi mereka mungkin jauh lebih baik, pikir Eugene. Dia ingin membandingkan milik mereka dengan formula api putih untuk melihat di mana perbedaannya. Sambil memikirkan hal ini, Eugene melangkah keluar dari bank. Saat dia menuruni tangga, tubuh Eugene tiba-tiba membeku. Hah, dia terkesiap. Di alun-alun di bawah tepi sungai, di antara kerumunan yang penuh sesak, dia melihat sekilas rambut ungu.